hal-hal yang bisa menghambat, hal-hal yang bisa menjadi halangan kita untuk membuktikan keislaman itu adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala paham benar bahwa nanti ada hal-hal yang bisa menghadang, hal-hal yang bisa menghambat di dalam membuktikan keislaman kita, membuktikan perilaku nilai-nilai keislaman kita. Maka Allah menyambungkan setelah pisil mikapa itu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan satu informasi bahwa hal-hal yang bisa menghambat, hal-hal yang bisa menjadi halangan kita untuk membuktikan keislaman itu adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi ada misi syaitan yang bisa menghambat kualitas dan pembuktian keislaman kita. Dan kalau kita hubungkan dengan surat favorit bapak-bapak, dua kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, itu ayat favorit pisan ke bapak-bapak, itu menjadi penting. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup mushaf juz ke-30 itu dengan ayat yang mudah sekali dihafal? Bapak-bapak di usia berapa tahun tuh hafal surat Al-Falaq Anas? Di usia 5 tahun terus hafal ya? Dan mudah sekali. Ada pesan penting yang ingin Allah sampaikan, kenapa mushaf Al-Quran juz ke-30 itu ditutup dengan dua ayat favorit yang sudah dihafal di usia PAUD, sudah hafal itu. Karena ayat itu berisi supaya ketika kita sering baca ayat itu, Allah ingatkan ada dua musuh besar yang bisa tadi menghalangi kualitas keislaman kita. Dalam surat Anas, Allah memberikan agenda min syarril waswasil khannas. Jadi musuh yang pertama yang bisa menggerogoti kualitas keislaman kita karena ada min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur linnas. Jadi musuh pertama yang bisa menghambat kualitas keislaman itu adalah min syarril waswasil khannas. Hampir semua kitab tafsir dari mulai klasik sampai modern menafsirkan min syarril waswasil khannas itu adalah min syarril waswasis syaitan, yaitu menghadapi bisikan-bisikan buruk, bisikan-bisikan jahat dari syaitan. Jadi yang pertama, ada di dalam diri kita yang bisa menghambat itu. Nah, kemudian di ujungnya ada minal jinnati wan nas. Maka musuh
yang pertama tadi, min syarril waswasis syaiton, itu adalah musuh internal kita, diri kita. Nah, yang kedua adalah musuh eksternal, minal jinnati wan nas. Keunlah urusan jin melieur ayeuna wan nas we. Maka dipertajam oleh surat favorit bapak-bapak Al-Falaq. Apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Tafsirnya itu al-hayawan, bisa kejahatan dari hewan, bisa kejahatan dari manusia. Nah, hadirin barahimakumullah, itulah dua yang menyebabkan ada perilaku kontradiksi tadi antara dirinya muslim tapi kelakuannya korupsi, manipulasi, dan lain-lain. Nah, apa dalam surat itu ada dengan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kata syaitan itu berkembang dalam 3 bentuk. Ada yang memahami secara semantik bahwa syaitan itu diambil dari kata syatona, yang artinya adalah ba'uda anil haqqi, yang disebut dengan syaitan dari kata syatona, yang itu artinya adalah jauh dari kebenaran. Maka misi utamanya itu adalah ngajauhkeun urang dari perbuatan-perbuatan yang benar. Ba'id ya, jauh. Tapi juga ada yang mengartikan kata syaitan itu dari kata syatta, yang artinya adalah al-ghadab, marah, yang artinya juga adalah terbakar, atau yang artinya juga panas. Jadi sok panas we awana teh teu kaor ningali batur kieu panas, nah itu. Maka itu syatta. Tapi juga ada yang mengartikan itu dari Ibrani, yang artinya adalah syatta, yaitu adalah musuh. Jadi musuh. Maka ada 3 kata, ada syaitan dalam pengertian ba'uda anil haq, sok menjauh dari kebenaran. Nah, jadi selalu ada misi menjauhkan pada umat Islam dari kebenaran. Mau sholat tahajud digoda supaya ba'ud, jauh, tidak mendekati sholat tahajud. Mau tadarusan, ada serangan tek kepada otak, kepada mata, kepada tangan, supaya ba'ud, jauh, supaya tidak mendekat untuk melakukan tadarus. Itu maknanya substansi banget, yaitu menjauhkan. Nah, yang kedua, makna al-ghadab atau maknanya panas atau panahnya membakar, hawanya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah aduun, juga bermakna musuh. Nah, yuwati rahimakumullah, menarik kalau kita memakai tafsiran Ibnu Qayyim Az-Jauzi di dalam memahami makna khutuwati syaitan, gerak langkah asyaitan. Nanti kita berada di level mana tuh? Bisa tumbang dengan khutuwati syaitan itu. Nah, menurut beliau, makna atau gerak langkah itu selalu dilakukan dengan step by step, selangkah demi selangkah. Mau langsung ngegejebur gitu, pasti ada step-stepnya.
orang digoda untuk melakukan perzinahan, itu tidak langsung ngegejebur silih tangkep di hotel. Ada stepnya. Ya, misalnya akrab, nyaman, curhat, asa damai, asa gitulah. Akhirnya janjian di Grand Situbulud kamar 78 jam 11 wengi. Gejebur melakukan selingkuh, pelakor dan lain-lain. Jadi ada stepnya. Nah, maka dalam pandangan Ibnu Qayyim Az-Zawji selalu tidak akan pernah habis bagaimana ba'uda anil haq tadi, bagaimana menjauhkan dari nilai-nilai kebenaran. Maka yang pertama adalah digoda umat kita ini untuk melakukan, ini kelasnya kelas kasar, yaitu dengan perbuatan-perbuatan supaya kafir, supaya kufur. Ini kelas beratnya. Tapi ini sangat kasar, di mana ada orang yang digoda dengan min syarril waswasil khannas supaya menjadi kafir atau supaya bisa menjadi murtadin, orang-orang murtad. Nah, tentu ini banyak sekali orang-orang yang kemudian dengan khutuwatnya asyaiton bisa ganti akidah, bisa ganti tauhidnya, dan ini menjadi sangat banyak karena jumlah umat Islam semakin hari bukan semakin meningkat, tapi semakin hari semakin melorot. Nah, ini yang menjadi indikasi betapa berarti di kelas kasar saja, di mana digoda supaya murtadin menjadi murtad, supaya menjadi kafir, banyak yang tumbang. Nah, dengan rayuan ekonomi, apalagi di daerah-daerah pinggiran, dengan bujuk rayu ekonomi, dengan bujuk rayu pekerjaan, dengan bujuk rayu diberikan bantuan sembako, dengan bujuk rayu karena kekuatan cinta gitu. Akhirnya banyak menanggalkan akidah, banyak yang meninggalkan Islam, menjadi murtadin karena faktor ekonomi. Kemarin kita ke sana, ke daerah Pondok Salam, ada yang memang rawan di situ, di mana sudah dibeli sekitar 16 hektar oleh seorang romo, yang itu kita khawatirkan. Nah, jadi wati warahimakumullah, gerakan asyaiton ke dalam diri dalam bentuk orang untuk agar mengganti akidah, mengganti tauhid, menjadi kafir, sekarang ini luar biasa banyaknya. Jadi dengan iming-iming ekonomi, apalagi banyak sekali yang akhirnya menanggalkan akidah. Dan mereka pinter, sebab kadal fakru ayyakuna kufran, kefakiran ekonomi itu akan membuka ruang untuk terjadinya kekufuran. Dan hadis ini dimanfaatkan benar oleh kalangan-kalangan di luar kita untuk mencaplok mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Jadi di kelas jurus kasar ini juga masih banyak. Nah, yang kedua, dibujuk rayu dengan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada bid'ah. Bid'ah itu maknanya luas. Ya. Kata Ibnu Qayyim Jauzi itu bahwa segala perbuatan yang bertentangan dengan sunnah, itu maknanya. Nah, yang ketiga, kalau di dua kelas ini lolos, maka didorong orang
min syarril waswasil khannas, untuk melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Jadi masih mukmin tapi kalakuana teh ngalakukeun dosa besar we gaweana teh. Dosa-dosa besar itu dosa kelas berat gitu. Apa Bapak dosa besar yang Bapak tahu itu? Apa Pak? Musyrik. Ada banyak orang yang melakukan kemusyrikan. Yang kedua apa Pak? Ya, membunuh ya. Kemudian yang ketiga, mendurhakai orang tua, narkoba. Wah, pokoknya Bapak ge apalah gitu. Di level dosa-dosa kelas besar, dosa-dosa besar, banyak kaum muslimin yang bertumbangan. Banyak kaum muslimin yang dia itu adalah kaya, ekonomi mampu, tapi alim mengeluarkan zakat. Dia mampu, tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Dosa besar nggak Pak? Dosa besar masuknya. Banyak yang kaum muslimin, tapi banyak yang tarikus sholat, meninggalkan sholat, terutama sholat subuh. Bablas we udang jam 8 gitu. Nah itu dosa besar meninggalkan sholat itu. Banyak gak? Banyak orang muslim tapi tidak melakukan dosa besar. Nah ini strategi asyaiton yang ketiga, di mana akhirnya orang tidak mau bayar zakat, di mana orang akhirnya tidak mau melakukan sholat, melakukan perzinahan, akhirnya banyak melakukan narkoba, pembunuhan, dan lain-lain. Jadi dosa kelas besar itu tingkatannya banyak sekali. Kalau kita lihat rata-rata angka pembunuhan di Indonesia itu per 1 menit sekali terjadi pembunuhan di setiap Nusantara rata-ratanya. Berarti itu menunjukkan di dosa kelas besar ini sudah dalam keadaan banyak yang rapuh, tumbang oleh hal seperti itu. Bunuh diri termasuk dosa besar nggak Pak? Dosa besar. Dan angka bunuh diri kita luar biasa Pak. Hampir setara dengan angka bunuh diri orang Jepang. Hebat Indonesia teh. Kalau begitu bisa nyaingan Jepang dalam hal bunuh diri gitu. Dalam hal angka bunuh diri itu kita hampir setara dengan Jepang per tahunnya. Hanya beda sebab. Kalau di Jepang karena budaya harakiri itu ya, korupsi celem di kamar. Ada masalah ya seperti itu. Kalau di kita bunuh dirinya faktor ekonomi dan diputusin BBM gitu. Rata-ratanya ekonomi dan persoalan cinta gitu. Nah jadi di kelas min syarril waswasis syaiton banyak kaum muslimin yang bertumbangan, apalagi di angka perzinahan. Wah luar biasa. LGBT, kaum Lut di Purwakarta jangan dikira tidak ada. Komunitas gay, lesbi itu rata-rata per kecamatan ada komunitasnya. Per kecamatan itu ada. Mari dulu pernah kita koordinasi di MUI dengan Cyber Polres ya, untuk mendetek komunitasnya itu. Dan mencengangkan rata-rata di kisaran komunitasnya itu di perkecamatan sudah di angka 100 ke atas. Komunitas lesbi, cinta sesama cowok, cinta sesama cewek, kaum Lut itu teh luar biasa. Purwakarta ini. Itu artinya apa? Bahwa banyak sekali yang tumbang dengan jurus min syarril waswasis syaiton dalam bentuk dosa-dosa besar.
luar biasa. Belum lagi angka pre-sex, ya, angka kebebasan seksual yang itu mayoritas umat muslim, tapi tidak mampu menghadapi min syarril waswasi syaitan. Nah, di sini wati imar rahimakumullah, banyak mayoritas kaum muslimin yang bertumbangan sehingga banyak melakukan dosa-dosa besar. Nah, kalau kemudian ternyata kita digoda untuk melakukan dosa besar masih bertahan, kata Ibnu Qayyim Az-Jauzi, maka syaitan terus melakukan ba'uda anil haq, karena tadi pengertian syaitan itu dari kata syatana yang artinya ba'uda anil haq. Kalau kita ternyata digoda kafir kuat, digoda melakukan perbuatan bid'ah kuat, digoda melakukan perbuatan dosa besar kuat, si bapak etama digoda supaya jina teh kuat we, maka ada jurus yang keempat, di mana min syarril waswasi syaiton itu dalam bentuk didorong melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa alit. Kata Ali bin Abi Thalib, waspada, hati-hati dengan dosa-dosa kecil, karena kalau dilakukan terus-menerus jadi besar. Apa dosa-dosa kecil itu? Lebih banyak sikap-sikap kotor dalam hati dan amaliyah, yaitu hasud gitu gaweuna teh, iri we ka batur teh, dengki we hayangna teh, takabur we si eta mah, sombong we asa nu sorangan we alam planet bumi teh, ya. Kemudian ria, ya, ria dan aneka lain dalam bentuk bakhil, koret. Jadi ini ada perilaku-perilaku yang dalam hatinya kotor sehingga mempengaruhi dalam tindakan. Hasud, iri, dengki, takabur, ria, sombong, bakhil, koret, dan lain-lain teh. Nah, di jurus ini kira-kira banyak yang tumbang tidak? Tentu banyak yang tumbang. Jadi strateginya itu semakin kesini semakin halus, Pak. Gitu. Ah, teu naon lah ria saeutik mah gitu. Ah, teu naon lah naon koret mah gitu. Padahal kalau ditumpuk dosa-dosa kecil itu akan menjadi besar.